Yang utama ini pakan Mas ya yang diperhatikan. Kita mikirin pakan dulu, kandang baru. Oh gitu, ya. Wah mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya akan berkunjung di peternakan kambing milik Mas Seno. Ini ada di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Ribawono, Kabupaten Lampung Timur. Di sini jumlah kambingnya cukup banyak dan dalam praktek peternakan kambing ini Mas Seno selalu mengupayakan ketersediaan pakan. Nih, di sini silase, di sana itu onggok, dan bahan pakan yang ada di sekeliling rumah pun ada milik Mas Seno ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Mas Seno. Kita akan menimba ilmu karena Mas Seno ini peternak kambing yang pinter ini karena sistem kerjanya nggak repot-repot banget. Yuk gali ilmunya dari Mas Seno. Selamat siang Mas Seno. Selamat siang. Ini sekarang kambingnya ada berapa ekor ini? Ini tinggal 30 ekor ini. 30 ekor ya. Dulu kapasitas terbanyak berapa Mas? Hampir 60. 60 ya? Ya. Apa kemarin waktu lebaran haji dikeluarkan nih? Iya, dikeluarkan sekitar hampir 30-an. Hampir 30 juga ya? Iya. Gimana Mas dengan harga kemarin Mas? Waduh. Ini ya apa? Anjlok yang jelas. Anjlok ya? Anjlok. Oh. Nah, saya kemarin itu ada ini tuh apa? PMK itu ya Mas Iya. ya? Oh jadi ngimbas juga Mas ya? Imbas. Yang Yang harusnya kita udah ada planning sekitar 1 ekor itu 3 juta, laku cuma 27, 25. Jadi rugi 300 lah hitung dengan ya. Ya cuman masih ketumpangan cuma Enggak banyak. Nggak Enggak banyak. seperti tahun-tahun Nggak. sebelumnya. Ya, Oh nggak gitu. seperti tahun kemarin. Ketika enggak ada wabah PMK itu Mas, biasanya per kepala itu untung berapa ratus? Kita ukur dari kita mulai masukin Beli bahan. beli bahan nyampe kita keluarin itu kan 10 bulan. Oh. Kita ngambil 10 bulan, 1 ekor itu bisa ya 1 juta. 1 juta per ekor ya? 1 juta, ada yang 700. Oh gitu. Ya, ada Oh, yang berarti 1.200.000. kalau untuk dikatakan nominal rata-rata untung per ekor berapa menurut Mas Seno? Kalau kita ambil rata-rata ya berapa ya? Kita 1 jutaan. 1 juta ya? Iya. Oh. Nah ini setelah Itu ada udah kepotong operasionalnya. Oh udah dipotong pakan segala macam ya? Ya. Kalau kemarin pas ada PMK ini Waduh. bisa cerita nggak Mas? Gimana ya kalau cerita kayaknya kok wartakonnya itu gawe-gawe. Tapi kayaknya nggak apa-apa Mas, ini tujuannya kan supaya teman-teman kita sama peternak juga tahu. Kemarin itu kita kan ambil juga 10 bulan. Itu per ekor paling berapa? 300-400. Dapatnya 10 bulan itu. Tapi sudah dipotong. Itu udah ada kepotong. Oh berarti selisihnya hampir Selisihnya 600-an ya? separuh, iya. Wah. Tuh. Makanya ini kan masih banyak yang kosong ini, Mas. Nah terus ini bahan-bahan ini didapat dari mana? Ini sudah ngisi lagi apa gimana nih? Belum, ini kan kita separuh branding. Oh, ini dari peranakan sendiri berarti? Peranakan sendiri. Ini belum ada yang beli ini. Untuk yang tahun ini belum. Belum ada yang beli ya? Belum. Kenapa nggak pengen cepet ngisi lagi? Ini ada apa ini? Ada apa denganmu Mas Seno? Apa ya? Ini belok ini duitnya yang kemarin belok. Kemana? Ya, sahabat ini buat anak sekolahnya. Oh, ini maksudnya sekolah SMA apa sesudah SMA nih? Sesudah SMA. Oh, dari kuliah nih Mas? Kuliah, iya. Kuliah di jurusan apa Mas anaknya Mas? Kita ngambil di jurusan Poltekkes anaknya. Oh, Poltekkes. Ya, Wah, kesehatan. keren. Itu biaya pendanaan masuk awal ini dari hasil ternak kambing apa dari yang lain Mas? Ternak kambing positif. Ternak kambing ya? Semua dari hasil ini. Kambing. Ini guys. Nggak ngambil dari luar enggak. Ini teman-teman supaya menjadi pertimbangan buat kita semua sama peternak ya. Mas Seno ini dari hasil ternak kambing bisa untuk
membiayai anaknya masuk ke Poltekkes. Jadi Mas Seno ini anaknya kuliah di bagian kesehatan gitu Mas ya. Tapi baru tahap awal teman-teman, bukan keseluruhan, bukan. Artinya ini masih masuk semester 1 ya Mas ya. Mas, kalau ngomong-ngomong kendala yang pernah Mas alami ini kan penggemukan toh Mas Seno ini. Kendala di penggemukan itu biasanya apa sih Mas menurut Mas Seno? Kendalanya sebenarnya ya nggak ada, cuman ya kalau ini ya dipakan aja. Maksudnya gimana itu? Dipakan itu ya kita ngambil pakannya itu dari ini, dari hijauan harus ada. Terus yang jelas ada sambungannya. Apa? Kita pakai onggo. Oh gitu. Iya, kita pakai sentra. Oh, jadi ini sistem penggemukan yang Mas Seno terapkan ini tetap memakai hijauan juga. Pakai. Oh. Apa mungkin rahasia keberuntungan yang sangat besar itu ada di pakan itu Mas? Iya. Nyiasati pakan. Iya. Kita harus punya siasat. Kalau beli semua kan otomatis kosnya membengkak juga 1 bulan Mas ya. Iya. Kalau dengan masih ngarit, ini artinya memangkas biaya operasional pakan ya Mas. Hampir separuh. Hampir separuh ya. Iya. Dan di sini Mas Seno juga benar-benar memanfaatkan ini Mas ya. Pekarangannya ya, ini yang di belakang rumah teman-teman, di dalam pagar ini, di luar pagar juga ada seperti ini. Bang pakan jenis odot. Ini sistem ngasih pakannya yang jenis onggo berapa kali Mas hari semuanya? Sama 2 kali, pagi sama sore. Oh, terus malamnya baru hijauan. Enggak. Jadi habis dikasih pakan onggo, baru hijauan. Oh gitu. Mas Seno selama ini pernah belum mencoba pakan khusus onggo? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Masalahnya kita kan campur branding. Oh, jadi breeding kalau pulonggo nggak baik Mas? Nggak baik. Oh. Harus ada hijauannya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan di breeding nih Mas, 2 kali onggo, 1 kali hijauan itu masih bagus. Iya. Nyatanya ini? Satu kali hijauan. Oh, 1 kali hijauan, 2 kali onggo. Nyatanya ini 30 ekor ya dari hasil peranakan sendiri Mas ya? Hasil peranakan sendiri. Ini belum ada yang ngisi. Berarti Mas ya, fattening itu memang untungnya akan semakin banyak jika punya breeding juga Mas ya. Iya. Tapi kalau perbandingan nih Mas, menurut Mas Seno ini, penggemukan sama breeding itu repot mana? Kalau branding itu lebih enak, simple. Kalau apa penggemukan. Oh, kalau penggemukan. Branding itu ribet. Ini letak simpelnya di penggemukan apa, letak repotnya di breeding apa Mas ini? Kalau penggemukan simpelnya itu kalau udah dikasih makan cukup, minum cukup, yang penting kandangnya bersih udah. Nah, kalau breeding repotnya Kalau gimana? breeding, waduh repotnya buahnya. Mana mikirinnya ngawin, ngurusin anaknya. Kalau kita nggak teliti kadang-kadang kejepit. Oh gitu. Ya kadang-kadang mati. Istilahnya kalau penggemukan yang penting pakan teratur udah cukup Mas ya? Bisa hasil maksimal juga Mas ya? Maksimal. Kalau breeding berarti waktu itu lebih gitu. Waktunya lebih. Kita harus telaten juga. Maka kita harus teliti masalah anaknya. Kesehatan anaknya ya. Iya. Kalau penggemukan lebih simpelnya di situ. Oh, berarti ini Mas Sena kalau ngomong-ngomong soal jatuh cinta ke penggemukan lah ini ya. Penggemukan. Tapi gimana? Ada rencana meninggalkan breeding apa enggak ini? Ya enggak. Oh, tetap ya. Cuman cintanya tetap cinta ke penggemukan. Kalau kendala kesehatan Mas, sistem penggemukan seperti ini apa Mas biasanya Mas? Apanya? Kendala kesehatan. Ya udah pokoknya itu aja. Apa enggak pernah ngalamin kambing kembung gitu enggak pernah Mas? Enggak pernah. Keracunan juga enggak pernah. Gitu ya. Tapi yang di breeding gimana? Kalau di branding biasanya yang di anaknya. Oh, kembung juga ya? Iya, dia ini apa? Kadang-kadang mencret. Nah, kalau soal ketersediaan pakan Mas, kenapa sih Mas Seno prinsipnya harus menyediakan stok pakan segini banyak ini Mas? Harus. Nah, kenapa? Harus seperti itu kenapa?
kita kadang-kadang kan lihat cuaca. Ah, Cuaca kadang-kadang kalau hujan terus, ya kan? Kendalanya kan di situ. Kalau nggak punya stok seperti ini, ya kalau hujan repot, susah ngasih makannya juga takut kita. Masalahnya campur dengan air. Oh itu kurang bagus, Kurang pakan bagus, seperti itu. bisa pilek. Oh. Kalau yang branding anaknya dia di ini. Pilek efeknya. juga. Iya. Berarti anu Mas, ini ngomong-ngomong, Mas Eno ini yang kandangnya ora tahu blas ora nek pakan ora tahu Mas. Pokoknya punya stok terus. Oh gitu ya. Jangan sampai nggak punya stok. Lah kalau usia peternakan ini sendiri Mas sudah berapa tahun ini Mas? 3 tahun jalan. 3 tahun jalan. Dan selalu di penggemukan seperti itu. Pengemukan, cuman ada brandingnya sedikit. Heeh. Kalau di branding kan kita hitung, ini sekarang kita hitung gini. Ah. Branding ini kita ngitungnya nggak ikut makan ini dia. Yang masalah makan biaya operasional kita masukin ke penggemukan. Oh berarti makannya branding nunut. Oh gratis istilahnya ngoten ya, dihitung-hitung. Kita biarin aja, yang penting ikut makan. Oh gitu. Yang suruh bayar utangnya yang ini penggemukannya. Berarti kita tumbal Mas, tumbal. Tumbale breeding. Wah ternyata Mas Eno punya tumbal ini. Makanya ternak kambingnya luar biasa. Tapi kalau ngomong hasil Mas, selain untuk biaya anak sekolah, yang dulu-dulu itu sudah dapat apa aja Mas Eno? Ya alhamdulillah. Apa ya kalau kita kapling apa Pak? Oh beli tanah, Iya. beli tanah. Oh sudah dapat tanah juga Mas ya? Iya. Ya kaplingan itu kita belinya kaplingan, kalau belinya yang ini ya beli kuah. Udah dapat berapa kapling Mas? 4. Wis. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong Mas, kok bisa uang dari ternak kambing ngumpul segitu banyak ini? Yang untuk harian ini gimana Mas Eno? Yang lainnya, Heeh. kalau yang hasil yang dari kambing Heeh. kita fokusin satu arah. Heeh. Kalau yang lainnya untuk umum, untuk tata bunganya ya kita ngambil dari ladang. Oh, jadi ada ladang juga ya. Heeh. Kalau misalkan Mas Eno, ini dalam bayangan Mas Eno, ladangnya berapa hektar Mas? Jujur aja Mas. Berapa ya? Ada 4 hektar. Ya kurang lebih. Kurang lebih 4 hektar. Nah, ini saya tanya. Nek Mas Eno gur ngurusi ladang tok 4 hektar, kira-kira iso nabung ngono kuwi apa ora kira? Enggak bisa. Oh, berarti ini Kalau dari ladang kembali lagi ke ladang. Untuk umum sudah habis. gitu ya. Kalau yang jelas ini Ternak kambing jadi tabungan ya Mas? tabungan. Ini sangat lumayan sekali. Kalau kita bisa tahu ilmunya ringan sebenarnya kalau ternak kambing. Yang penting punya perpakan Heeh. Oh, bang pakan kuncinya. kuncinya. Tapi kalau misalkan orang yang belum punya tanah ini Mas, dengan beternak kambing ini supaya dia ini bisa terjamin pakannya kira-kira gimana kalau saran dari Mas Eno ini? Yang jelas ya yang ngarit, Mempengaruhi ngono ya. mempengaruhi. Berarti anu Mas yo, trainer kambing sing paling enak nek duwe lahan kok nggih bang pakan Mas yo. Iya, walaupun nggak lebar, di samping kandang kan bisa. Seperti ini Mas ya? Iya. Ini pun Bisa mempengaruhi banyak. Ini nih kalau luasnya ini yang ditanemin odot ini berapa ini? Berapa meter nih? Berapa meter itu cuman berapa? 5 kali 10 ada nih Mas? Ada. Ini pun sudah sangat membantu Mas ya? Kita sangat membantu sekali. Iya iya. Artinya anu Mas ya, ketika badan kurang enak atau pas cuacanya ekstrim hujan nggak ngaret juga bisa Mas ya, di rumah ada. Bisa. Nah, kalau misalkan dalam keadaan Mas Eno masih punya stok seperti ini dan masih ada pakan, ketika satu hari ada waktu luang itu Mas Eno ya ke ladang ngarit juga. Tergantung. Kita di rumah nggak ada keperluan apa-apa ya tetap Ngarit. ngarit. Berarti terus tinggal stok terus ya? Kecuali kalau ada keperluan penting 2 hari 3 hari kita masih aman. Oh gitu. Nah, di situ. Berarti ini tetap kunci keberhasilan dalam ternak kambing yang Mas Eno terapkan ini yang jelas yang utama ini pakan Mas ya yang diperhatikan. Kita mikirin pakan dulu, kandang baru ngisi. Oh gitu, ya ya ya. Wah mantap sekali. Jadi ternak kambing yang seperti Mas Eno terapkan ini terdengar sangat ringan Mas ya.
Ngaritnya cukup di rumah, namun kalau waktu luang tetap ke ladang juga untuk cari pakan, karena untuk menambah stok dan stok pakan, ketersediaan pakan. Mas Eno kalau ke ladang ini ngaritnya tempat sendiri apa yo nang ladang wong-wong gitu, Mas? Tempat sendiri. Berarti dominan ngarit di ladangnya sendiri terus selama ini. Iya. Berarti ladangnya ditanemin ini, Mas, singkong. Singkong. Oh iya. 4 hektar itu semua singkong. Singkong. Itu sistem nanamnya beda bulan apa Iya, langsung? 3 bulan. Oh, jadi nggak pernah habis, Mas ya? Kita ini terus Rolling. Kita rolling. Oh iya. Kalau kita langsungin ya susah juga. Nanti sekali habis bingung lagi ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ino atas waktunya. Ini benar-benar luar biasa sistem peternakan yang Mas Ino terapkan ini. Hasilnya pun wow banget. Saya permisi dulu Mas Ino. Kita akan undur diri. Assalamualaikum. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Ino. Dan sebelum saya tutup, ini akan saya tunjukkan ke kalian bank pakan yang ada di luar rumah Mas Ino. Nih bank pakan semua ini ya. Ini ada di samping rumah guys. Tuh subur. Ini kelihatan benar-benar dirawat ini sama Mas Ino tuh. Bank pakan. Dan itu daun singkong itu dibikin sistem bank pakan yang bisa dipanen 3 kali dalam setahun teman-teman. Itu kontennya sudah saya buat ya videonya tentang nanam singkong bisa dipanen berulang-ulang. Semoga ini bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.